الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا Recording in فامشوا progress. في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Allahumma arhamna bil Quran. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 18 dan 19 ini. Kemarin kita belajar bahwa para tentara-tentara Allah yang besar-besar, bumi, angin, langit, kalau sudah mereka marah, maka menakutkan. Kita nggak ada apa-apanya. Dan ayat itu kemarin ditutup dengan fasata'lamuna kaifa nadir. Kelak kalian bakal tahu, bakal ngerti bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan peringatan, mendustakan para rasulku, para nabiku, para orang-orang soleh yang Allah kirim untuk mengingatkan, namun mereka mendustakan. Dan setiap zaman itu selalu aja ada orang yang mendustakan. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Ini ayat 18. Udah banyak dari dulu orang-orang yang mendustakan para pemberi peringatanku. Kaifa kana nakir. Lihat aja bagaimana kemurkaan kepada mereka. Belajar bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabi Nuh. Pelajari bagaimana kaum Samud, kaum Ad, Ashabul Aikah, kaum Tubba. Belajar kata Allah. Kaum-kaum yang hebat-hebat itu Allah binasakan gampang, Bang. Kaifa kana nakir. Lihat bagaimana kemurkaanku. Dan hanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak dibinasakan sama Allah. Jadi dikirim bencana tapi nggak habis, nggak dibinasakan. Kalau umat yang dulu mah dilibas habis sama Allah. Ya Bunda kemarin sudah belajar surah Al-Haqqah, saya juga kemarin juga bacakan itu. Dikasih tanda-tanda kekuasaan Allah habis semua. Umatnya Muhammad enggak. Wa ma kana mu'azzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin kami mengazab mereka selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Rasulullah masih ada, azab tuh enggak bakal Allah kirim. Meskipun kafir, musyrik, segila-gilanya maksiat mereka bikin, selagi ada Nabi Muhammad, enggak mungkin Allah kirim azab. Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Dan Allah nggak mungkin mengazab mereka selagi mereka istighfar, minta ampun. Karenanya agar tidak dimurkai Allah, pakai dua senjata ini. Lupa tuh PR, cari ayatnya itu. Wa maka Allah mu'assibahum wa anta bihim. Wa maka Allah li'azibahum hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka selagi engkau ada Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka istighfar. Jadi, ayah bunda, jalan Desember nih hampir setiap tahun berturut-turut musibah. Perhatikan nggak sih ayah bunda? Bukan karena musimnya, bukan karena hujannya, tapi karena banyak orang yang bikin Allah murka di penghujung Desember nih, penghujung tahun ini. Jadi diulang-ulang, maka musibahnya nanti ya bunda cari aja nih, musibah apa yang terjadi di bulan Desember. Banyak itu. Salah satunya adalah tsunami 24 Desember tahun 2004. Tsunami. Jadi diulang-ulang. Karenanya senjata supaya Allah nggak murka dua dari ayat tadi. Udah ketemu tuh ayatnya. Senjatanya salawat pada Rasulullah. Dan yang kedua istighfar. Salawat dan istighfar. Dan murka Allah tuh bahkan sering terjadinya di waktu subuh, bahkan sebelum subuh. Lihat bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabi Lut. Cari ayatnya. Inna mau'idumus subuh. Alaysa subuhu biqarib. Kata para malaikat yang pengen menghancurkan. Mereka bilang kepada Nabi Lut, mereka bakal dihancurkan di waktu subuh. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Maka perbedaannya orang-orang yang taat sama Allah sama orang yang nggak taat sama Allah ntar kelihatan di waktu subuh. Sering saya kalau lagi mau ke masjid di waktu-waktu jelang subuh, di waktu yang sama itu orang-orang yang seburuk-buruknya orang pada bubaran juga. Yang habis main judi, yang habis narkoba, yang habis dari tempat zina. Sering ketemu tuh di jalan. Waktu saya tinggal bersama keluarga di apartemen juga begitu. Kalau mau turun ke masjid, pengen sholat subuh, antar ketemu tuh di lift, di lobi, sama orang-orang seburuk-buruknya orang. Jadi orang yang beriman makin takut sama Allah jalan subuh. Orang yang nggak tahu diri juga begitu. Jalan subuh tuh baru pada bubaran. Lucunya lagi orang yang judi, orang yang begadang, orang yang mabok. Mereka bubar kalau dengar azan subuh dulu. Pulang-pulang katanya. Jadi mereka bubar kalau dengar azan subuh. Masih ada yang begitu nggak tuh di tempat ayah bunda masing-masing? Jadi subuh tuh waktu yang mendebarkan. Tapi bagi orang yang Allah rahmati, banyak tuh amalan subuh. Allah kasih tahu. Bisa qiyamul lail dia, bisa witir dia, bisa istighfar dia, bisa sholat subuh dia, bisa pergi ke masjid, sholat sunat fajar, bisa zikir, bisa tilawah Al-Quran, bisa ngaji kayak kita, bisa dengar tausiah, bisa sholat syuruk, Masya Allah. Bisa infak, bisa sedekah, banyak betul buat orang-orang yang Allah rahmati di waktu subuh. Balik kayak benar, jadi kemurkaan Allah
Dari dulu sih ada orang-orang model begitu. Jadi kalau dakwah tuh lempeng-lempeng aja, kalau kita beriman kayaknya nggak ada yang ganggu, kayaknya ini masih masih belum naik kelas kita. Para nabi banyak yang gangguin, para rasul banyak yang gangguin. Maka kalau ayah bunda pada curhat ke saya, Ustaz, masa saya dilarang-larang ngajar ngapal Quran? Nah biasa, itu tandanya sudah mulai naik tingkat derajat kewalian, derajat kenabian. Udah mulai diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi kalau sudah para tokoh, para pembesar yang nyidang, eh, seru, sudah mulai disidang. Pakai fakana nakir. Jadi dari dulu tuh ayah bunda, orang-orang mendustakan para rasul. Dan bagaimana dengan kemurkaan. Jadi tentara-tentara Allah Allah kerahkan bagi mereka yang mendustakan para nabi dan rasul. Ayat 19. Awalam yaru ila tayri fawqahum safati wa yabil. Apakah mereka tidak pernah memperhatikan burung yang ada di atas kepala mereka yang terbang, mengepakkan sayap, dan mereka nutup. Mayimsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Mereka bisa terbang tuh karena izin Allah. Allah Maha melihat segala sesuatu. Bunda, kalau ada ayat begini disuruh tadabbur sama Allah, suruh ngerenung. Emangnya belum pernah ngeliat ya? Unggas burung-burung itu yang di atas. Bukan karena mereka punya sayap ya bunda, burung itu bisa terbang. Kenapa? Karena ayam juga punya sayap. Ada nggak ayam sayapnya? Ada kan? Saat terbang dia. Bisa dikit tapi sebentar. Ada lagi nih bunda, burung. Namanya burung. Dia pelari tercepat di dunia. Sayapnya gede. Telurnya juga telur terbesar di antara semua unggas. Burung apa? Ayo bunda. Burung unta. Tahu burung unta kan? Sayapnya gede. Bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Jadi apa sih yang bikin burung tuh bisa terbang? Bukan karena sayap, tapi mayumsikuhunna illa rahman. Karena Allah izinin. Sama ya bunda. Perhatiin. Kita ini semuanya diciptain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah yang ngasih, pakaian Allah yang ngasih, rumah Allah yang ngasih, semua Allah yang ngasih. Tapi ada yang mau beriman, ada yang enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kitanya bisa, bukan karena kita punya, bukan karena kita mampu. Semuanya itu illa rahman karena Allah. Karena Allah. Maka lihat tuh, mereka bisa melayang di udara, mereka bisa terbang jauh karena Allah. Yang katanya lemah seperti burung-burung yang kecil, yang terbangnya pendek-pendek. Tapi Masya Allah, mereka tuh kalau mau jelang musim dingin, ya bunda, kayak sekarang ini, maka mereka bakal meninggalkan negeri-negeri yang dingin. Mereka bakal terbang berbondong-bondong sampai jutaan jumlahnya. Mereka pindah, mereka migrasi, mereka mencari negeri yang baru. Siapa yang ngasih tahu? Ada mereka pernah belajar navigasi, mereka pernah kuliah emangnya? Enggak. Yang ngasih tahu arahnya Allah.
Lebih ajaibnya lagi ya Bunda, hewan milik Allah punya sayap, bisa terbang, tapi matanya aneh. Kalau gelap dia bisa, kalau terang dia kagak bisa. Biasanya kan kalau mata makhluk tuh terang bisa ngelihat, gelap nggak bisa. Tapi enggak, dia dibikin night vision sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gelap dia bisa lihat, kalau terang dia nggak bisa, dia bisa terbang. Dan masya Allah, itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala terbangnya dahsyat banget, namanya kelelawar. Dan masih banyak lagi tuh ya Bunda, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa terbang. Perhatiin, perhatiin kata Allah. Semuanya mereka yang bisa terbang tuh ma yumsikuhunna illa rahmah. Karena Allah, bukan karena mereka punya sayap. Ngelihat lalat sama nyamuk aja, perhatiin. Kenapa lalat gemuk? Sebab nyamuk kurus. Padahal nyamuk nyedot darah manusia. Kenapa kurus? Jawaban orang dulu katanya karena nyamuk suka begadang, jadi kurus. Lalat nggak pernah begadang, jadi gemuk dia. Maka jangan suka begadang, nanti kurus. Nah, perhatiin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 20-an. Inna Allah la istahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah sungkan untuk bikin sebuah perumpamaan seperti nyamuk atau lebih kecil darinya. Baca ayat itu ya Bunda, PR, dan nanti kalian bakal tahu dari melihat makhluk Allah yang remeh aja, nanti ada orang beriman, ada orang kafir. Perhatiin, perhatiin. Rupanya semakin ke sini makin canggih penelitian tentang nyamuk. Dulu tahun 50-an kali kita belum pernah tahu. Ada nyamuk namanya Aedes aegypti. Kayaknya baru tahun 80 baru muncul tuh nyamuk Aedes aegypti. Sekarang teknologi nyamuk lebih canggih lagi. Singapura bikin teknologi mengusir nyamuk dengan nyamuk. Jadi, oh, kalau pengen rumahnya bersih dari nyamuk, piara nyamuk aja. Ya Bunda cari ya, teknologi Singapura mengusir nyamuk dengan nyamuk. Karena di Singapura banyak sekali tuh rawa-rawa, banyak sekali tempat-tempat air yang diam, tapi masya Allah bersih dari nyamuk. Fa'amal ladzina amanu, orang-orang beriman terhadap nyamuk, maka mereka tahu bahwa ini adalah hak dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, tapi orang-orang yang kafir mengatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Mereka bilang, ngapain sih Allah bikin perumpamaan ini? Nyamuk. Dikira nyamuk simple. Enggak. Taruhannya iman. Kalau kalian berpikir. Sama juga ngeliatin burung. Ya Bunda. Apalagi kalau di rumahnya suara burungnya banyak. Masya Allah. Siapa nih di tempat kita ini, kelas kita yang punya burung? Udah Khairina kalau nggak salah. Burungnya banyak. Enggak di rumah. Jadi nikmat tuh. Ada Kalau tekukur. kalau ngedengerin suara burung tuh nikmat. Dan tapi lebih nikmat lagi kalau burungnya tuh dilepas. Bikin aviari aja. Atau kalau nggak dikasih di apa namanya bikin umbaran. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, nah di kandang, ntar lepas aja. Kalau dia mau milih tinggal di kita, tinggal di kita. Kalau enggak, maka dia bisa terbang kemana pun. Sahabat saya Habib Hasan, Condet, dikasih tahu ilmu sama ayahnya. Ilmu sederhana, ilmu gampang. Sedekah beras setiap hari.
sedekah beras kemana? Ana taruh di teras belakang rumah, Ustaz, kata Habib Hasan. Tahu nggak ya Bunda? Ini ilmu simpel sederhana dari ayahnya Habib Hasan. Setiap pagi taruh beras di teras belakang rumah beliau. Awalnya satu burung datang makan. Burung liar ya Bunda. Dan sekarang tuh hampir setiap pagi beliau videoin. Kalau beras sudah ditabur, kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan banyak tuh burung. Ya Bunda. Itu burung-burung pada datang Ustaz, pada Habib Hasan. Dan beliau kirimin videonya ke saya. Masya Allah. Ilmu simple, ilmu gampang. Nggak usah dipelihara, datang sendiri. Kalau kita cinta, kalau kita perhatikan, kalau kita sayang, datang sendiri. Dan mereka berterima kasih pada kita. Nah, itu ya Bunda. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Ayo hari ini lihat burung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh di depan Ustaz pada banyak yang melayang tuh burung-burung. Lagi tahu dia lagi digibahin nih pakai ayat Al-Qur'an. Jadi pada datang. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Allah mudahkan semua kita. Udah ayat 19, mudah-mudahan ntar ayat 30 kelar, kita ketemu insyaallah di Anyar. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.